Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa dan Ustaz. Ini ada seekor ular piton sepanjang 2 meter di Surabaya yang menjadi binatang peliharaan sebuah keluarga pecinta hewan. Nah, piton dari jenis yang langka itu bahkan diperlakukan layaknya anggota keluarga. Ular jenis Dwarf Burmese Python telah menjadi binatang kesayangan keluarga Ponco sejak menetas 1,5 tahun lalu. Masih sekeluarga dengan piton bodo, ular ini termasuk golongan yang sangat langka. Pemiliknya yang merupakan warga Kampung Malang Utara, Surabaya, memberi nama Inul. Bukan meniru nama seorang artis, tapi motif kulit ular itu membentuk huruf-huruf yang mirip dengan kata Inul. Katanya dia ular terakhir, karena dia sudah alih profesi. Akhirnya dikasihkanlah ke saya. Dia sendiri tidak tahu kalau ularnya itu ada mornya tulisan Inul. Kamu tahu ular mulai kecil mulai kapan itu? Januari 2020. Sebagai binatang kesayangan, ular ini diperlakukan layaknya anggota keluarga. Ia sering dimandikan dengan sabun, diberikan makan daging ayam rebus, juga bermain dengan anggota keluarga. Banyak pecinta ular yang mencoba membelinya dengan harga tinggi, tapi pemiliknya tidak ingin menjualnya. Mereka berharap ular piton ini bisa berkembang biak seperti layaknya di alam liar. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa dan Ustaz, ini memelihara ular ini memang bukan hewan yang umum dipelihara oleh masyarakat pada umumnya ya. Apalagi hewan ular ini kan termasuk hewan yang eksotis dan juga kadang berdarah dingin dan juga buas. Nah, Ustaz, saya ingin tahu pendapat Ustaz sendiri bagaimana kita sebagai seorang pecinta binatang yang menyayangi ciptaan Allah, terutama hewan-hewan buas seperti ular dan lainnya, dalam menyikapi hewan seperti ini, terutama kepada keluarga kita juga. Ya, Mas Dani, ini Masya Allah ya, la haula wa la quwata illa billah. Mereka yang mencintai dan menyayangi binatang adalah merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah. Karena semuanya adalah makhluk Allah. Allah ciptakan benar hewan ada yang jinak, yang semua kita insya Allah mampu untuk memeliharanya, mampu untuk memenuhi haknya. Namun ada saudara-saudara kita yang juga mampu memelihara hewan-hewan yang notabene bagi kita yang tidak biasa tentu sulit. Selama kata para ulama, ia tahu bagaimana cara memeliharanya. Ia memenuhi hak-haknya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan keluarganya serta orang yang lain. Ini ada kisah Mas Dani di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang sahabat yang memelihara hewan, dikategorikan hewan buas. Ada yang mengatakan keledai, ada yang mengatakan unta, tapi ada mengatakan yang lainnya. Maka suatu saat hewan itu sulit untuk dijinakkan oleh pemiliknya. Maka ia mengadu kepada Rasul, ya Rasul, hewan ini sulit kami jinakkan, bagaimana ya Rasul? Rasul datang, kemudian Rasul membaca doa dan menjinakkan hewan itu. Dia katakan, jika Anda benar-benar menyayanginya, maka hewan itu pun dapat dijinakkan. Mungkin karena hatinya tidak jinak, mungkin karena tidak lembut menyayanginya, maka bisa jadi ia kembali kepada kebuasannya. Demikian, tetap juga dijaga kesucian rumah kita, kalau nanti kita gunakan untuk ibadah dan sebagainya. Tetapi selama itu dipenuhi haknya, selama dipenuhi hak-haknya, maka insya Allah dibolehkan, asal tentu ya ada kecakapan khusus, ada kemahirian khusus, dan tidak membahayakan dirinya serta orang lain insya Allah.